Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai job order costing dan proses costing. Saya Muhammad Hafiz Pamungkas sebagai ketua. Saya Anissa Zahara. Saya Salsabila Zahra. Saya Febitri Intan. Dan saya Nurhaliza Jinzi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai job order costing atau sistem harga pokok pesanan. Job order costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan tertentu atau custom order. Artinya, setiap produk dibuat sesuai permintaan pelanggan, bukan produksi massal. Menurut Mulyadi, sistem ini digunakan saat setiap pesanan bisa diidentifikasi secara terpisah dan memiliki karakteristik khusus. Contohnya perusahaan percetakan yang mencetak undangan dengan desain berbeda untuk setiap pelanggan, atau bengkel yang membuat pesanan khusus untuk kendaraannya. Selanjutnya, ciri-ciri job order costing, yang mana ciri-cirinya meliputi: 1. Produksi berdasarkan pesanan khusus, artinya proses hanya dilakukan setelah ada pesanan. 2. Spesifikasi tiap pesanan berbeda, artinya tidak ada produk yang benar-benar sama antar pelanggan. 3. Produksi dimulai setelah pesanan diterima, artinya tidak ada stok yang diproduksi tanpa permintaan. Dan yang keempat, biaya dicatat per pesanan, artinya setiap order punya catatan biaya sendiri. Dan yang kelima, cocok untuk industri non-massal seperti konstruksi, percetakan, atau pembuatan furnitur custom. Sistem ini juga memastikan setiap pesanan dapat dievaluasi biaya dan keuntungannya secara spesifik. Selanjutnya, tujuan job order costing. Ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama, menentukan harga pokok produksi atau HPP tiap pesanan agar perusahaan tahu total biaya dan bisa menghitung keuntungannya. Kedua, menilai persediaan dalam proses dan produk jadi, artinya membantu dalam pelaporan keuangan. Ketiga, menentukan harga jual yang tepat. Dengan mengetahui HPP tersebut, perusahaan bisa menetapkan margin laba yang sesuai. Keempat, sebagai dasar evaluasi efisiensi dan pengendalian biaya, manajemen bisa melihat pesanan mana yang efisien dan mana yang boros. Contohnya, jika satu pesanan lebih mahal dari perkiraan, perusahaan bisa menganalisis penyebabnya, apakah karena bahan, tenaga kerja, atau overhead. Selanjutnya, ada komponen biaya produksi dalam job order costing. Terdapat 3 komponen utama biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct materials, yaitu bahan yang digunakan langsung dalam pembuatan produk. Contohnya, kayu untuk membuat meja pesanan. Kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu upah pekerja yang langsung mengerjakan pesanan tersebut. Contohnya, gaji tukang kayu yang membuat meja. Ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead, artinya semua biaya tidak langsung yang tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya, listrik, sewa pabrik, atau gaji mandor. Ketiga elemen ini diakumulasi untuk mengetahui total biaya per pesanan yang nantinya digunakan untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. Kelebihan job order costing: yang pertama, akurat dalam menentukan biaya per pesanan. Yang kedua, cocok untuk produksi yang tidak seragam. Yang ketiga, memudahkan evaluasi profitabilitas tiap pesanan. Yang keempat, mendukung penentuan harga jual yang tepat. Kekurangan job order costing: yang pertama, proses pencatatan lebih kompleks. Yang kedua, tidak efisien untuk produksi massal. Yang ketiga, membutuhkan dokumentasi yang rapi dan teratur. Yang keempat, membutuhkan tenaga administrasi dan pengawasan ketat. Proses akumulasi biaya dalam job order costing: yang pertama, tenaga kerja langsung dicatat. Biaya tenaga kerja yang langsung terlibat dalam pembuatan produk dicatat ke barang dalam proses, yaitu BDP. Yang kedua, overhead pabrik dibebankan biaya tidak langsung, listrik, penyusunan, supervisor, dan lain-lain. Yang ketiga, hitung total biaya dan biaya per unit. Total biaya produksi, bahan baku, tambah tenaga kerja langsung, tambah overhead pabrik, biaya per unit, jumlahnya total biaya, jumlah unit yang diproduksi. Yang keempat, pindah ke persediaan barang jadi setelah produk selesai. Biaya dari BDP dipindahkan ke akun persediaan barang jadi. Yang kelima, penyerahan ke pelanggan saat produk dijual. Biaya dipindahkan dari persediaan barang ke harga pokok penjualan HPP. Yang keenam,
bahan baku masuk ke produksi, bahan baku digunakan, biayanya dipindahkan dari persediaan bahan baku ke PDP. Adapun rumus dan perhitungan umum adalah job order costing. Yang pertama, penentuan tarif overhead pabrik. Rumusnya, tarif overhead sama dengan estimasi biaya overhead dibagi dasar pembebanan, misalnya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pembebanan overhead kepesanan. Rumusnya, overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dikali dasar aktual yang digunakan. Yang ketiga, penentuan harga pokok pesanan. Rumusnya, harga pokok pesanan sama dengan biaya bahan langsung tambah biaya tenaga kerja langsung tambah overhead yang dibebankan. Contoh perhitungan job order costing, misalkannya perusahaan konstruksi menerima proyek membangun rumah. Biaya diakumulasi adalah sebagai berikut. Bahan baku 100 juta, tenaga kerja langsung 50 juta, overhead pabrik 25 juta, total biayanya bahan baku, rumus total biayanya bahan baku tambah tenaga kerja langsung tambah overhead, yaitu 100 juta tambah 50 juta tambah 25 juta, hasilnya adalah 175 juta. Selanjutnya, pengertian proses costing. Proses costing adalah sistem akumulasi biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk secara massal, berkesinambungan, dan berseragam, atau disebut dengan homogen. Artinya, barang yang diproduksi tidak berdasarkan pesanan berlangganan seperti pada job order costing, tapi dibuat secara terus-menerus dalam jumlah besar. Menurut Mulyadi 2016 mengatakan metode harga pokok proses digunakan pada perusahaan yang produksi barang secara terus-menerus, di mana biaya dikumpulkan berdasarkan proses atau departemen produksi. Jadi, di setiap tahapan produksi, misalnya nih seperti proses pencampuran, pemanasan, pengembangan, dan lainnya, mempunyai catatan biayanya sendiri-sendiri. Contohnya nih di perusahaan yang pemakainya costing ini seperti pabrik minuman, pabrik semen, perusahaan tekstil, pabrik sabun, dan perusahaan makanan ringan lainnya. Nah, ciri-ciri proses costing. Ada 5 ciri-ciri khas dalam sistem harga pokok proses. Yaitu yang pertama, produksi dilakukan secara terus-menerus dan massal, di mana proses yang diproduksi berjalan tanpa henti dan menghasilkan produk dalam jumlah besar setiap harinya. Yang kedua, produk bersifat seragam atau homogen, di mana semua hasil produksi memiliki bentuk, ukuran, kualitas yang sama. Yang ketiga, biaya yang dikumpulkan berdasarkan proses atau departemen, di mana setiap bagian produk mencatat biaya sendiri seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu yang keempat, ada produksi mengalir secara berurutan dari satu proses ke proses berikutnya, di mana misalnya nih proses pencampuran pemasakan, pengembangan menjadi produk jadi. Yang kelima, cocok untuk industri produksi massal, di mana seperti nih industri makanan, minuman, kimia, plastik, dan lainnya. Nah, tujuan proses costing yaitu sistem ini digunakan bukan hanya untuk mencatat biaya, tetapi juga untuk mengatur efisiensi produk. Tujuan antaranya yaitu ada yang pertama, menentukan harga pokok produksi atau disebut dengan HPP per unit secara akurat, di mana HPP penting untuk mengetahui biaya sebenarnya yang dikeluarkan dalam memproduksi satu unit barang. Nah, yang kedua, menilai persediaan barang dalam proses atau work in process, di mana biaya yang sudah dikeluarkan tetapi produksinya belum selesai bisa dihitung dan dicatat dengan jelas. Yang ketiga, mencatat dasar penentuan harga jual produk. Dengan tahu HPP, perusahaan bisa menetapkan harga jual yang sesuai dengan agar mendapatkan keuntungannya. Lalu yang keempat, menyediakan informasi untuk mengendalikan biaya dan efisiensi produk. Nah, data dari sistem untuk menentukan manajemen dan mengontrol biaya agar tidak boros dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis dari proses costing. Yang pertama itu ada weight average method atau metode rata-rata tertimbang.
Nah, metode ini ialah metode yang menggabungkan biaya awal persediaan dan biaya periode berjalan untuk menghitung biaya rata-rata per unit. Nah, kelebihan dari metode ini yang pertama penghitungan sederhana dan efisien, kemudian cocok untuk produksi yang stabil, dan berkesinambungan. Nah, adapun kekurangan metode ini ialah karena kurangnya akurat, karena tidak memisahkan biaya antar periode. Nah, contohnya yaitu pabrik minuman yang menghitung biaya rata-rata seluruh botol yang diproduksi bulan ini tanpa membedakan dari bulan sebelumnya. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu FIFO method atau first in first out. Nah, metode ini ialah metode yang memisahkan biaya awal dan biaya periode berjalan, serta mengonsumsikan unit yang diproduksi lebih dulu akan diselesaikan. Kemudian kelebihan dari metode ini yaitu memberikan hasil yang lebih akurat karena memisahkan biaya antar periode. Nah, kemudian cocok juga untuk kondisi biaya produksi yang berfluktuasi. Nah, kemudian kekurangan dari metode ini yaitu lebih rumit dibandingkan metode rata-rata. Nah, contohnya yaitu pabrik cat itu menyelesaikan cat dari batch bulan lalu terlebih dahulu, kemudian batch dahulu sebelum memulai batch baru di bulan ini. Nah, kemudian jenis yang ketiga yaitu standard costing method atau metode biaya standar. Nah, metode ini ialah metode yang menggunakan biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap elemen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead produksi. Nah, kelebihan dari metode ini ialah memudahkan pengendalian dan evaluasi biaya produksi. Kemudian dapat digunakan juga untuk menganalisis efisiensi dan kinerja produksi. Nah, adapun kekurangan dari metode ini ialah tidak mencerminkan biaya aktual jika terjadinya perubahan dengan harga atau efisiensi produk. Contohnya seperti pabrik tekstil yang menetapkan biaya standar yaitu misalnya 50.000 per meter kain, tetapi biaya aktualnya itu mencapai 55, sehingga muncullah selisih biaya atau yang namanya variance sebanyak 5.000 per meter. Nah, kemudian materi yang selanjutnya ialah keunggulan dan kekurangan dari proses costing. Nah, yang pertama dari keunggulan proses costing yaitu efisien untuk produksi massal. Nah, proses costing ini sangat cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan terus-menerus, misalnya pabrik minuman, sabun, atau tekstil, karena semua proses itu dilakukan berulang-ulang perhitungannya. Biayanya juga jadi lebih cepat dan efisien. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu memudahkan penilaian biaya per prosesnya. Nah, setiap tahap produksi seperti bagian penyapuran, pengemasan, atau finishing itu bisa dihitung biayanya secara terpisah. Nah, hal inilah yang memungkinkan untuk memudahkan perusahaan mengetahui di bagian mana biaya yang paling besar sehingga bisa mengontrol pengeluaran dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu cocok untuk produk yang seragam atau homogen. Nah, karena semua produk yang dibuat bentuknya itu sama, misalnya botol minuman atau kain, maka biaya per unitnya itu bisa dihitung rata-ratanya. Jadi metode ini sangat praktis untuk produk yang tidak memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, adapun kekurangan dari proses costing ini, kemudian yang pertama itu tidak cocok untuk produk berdasarkan pesanan. Nah, jika perusahaan itu membuat produk khusus sesuai permintaan pelanggan atau custom order, nah metode ini tidak cocok karena proses costing ini menghitung biaya berdasarkan tahapan produksi, bukan berdasarkan pesanan. Nah, kekurangan yang kedua yaitu sulit menentukan biaya per unit jika ada variasi produk. Nah, jika dalam satu proses ada perbedaan kualitas atau ukuran produk, maka menghitung biaya per unit jadi lebih sulit. Misalnya, kalau ada produk rusak atau kualitasnya berbeda, biaya per unit itu tidak bisa dihitung karena tepat dengan metode ini. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu alur akumulasi biaya dalam proses costing. Nah, yang pertama itu biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead itu dikumpulkan per departemen. Nah, dalam proses
costing, setiap bagian produksi, misalnya bagian pencampuran, pengolahan, dan pengemasan, itu memiliki catatan biayanya sendiri. Semua biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan biaya tambahan itu dicatat di departemen masing-masing. Nah, lalu yang kedua yaitu setiap departemen itu menghasilkan unit yang berpindah-pindah ke proses berikutnya. Nah, setelah satu tahap produksi selesai, hasilnya itu kemudian akan dikirim ke departemen berikutnya untuk diproses lebih lanjut. Misalnya dari bagian pencampuran ke bagian pengemasan. Nah, alur yang ketiga yaitu biaya unit itu yang ditransfer menjadi biaya bahan bagi departemen selanjutnya. Nah, biaya dari tahap sebelumnya tidak hilang tetapi ikut dibawa ke tahap berikutnya. Jadi biaya dari departemen pertama dianggap sebagai bahan bagi departemen kedua. Nah, kemudian alur yang keempat yaitu setelah proses terakhir selesai, maka total biaya itu menjadi harga pokok produk jadi atau finishing good. Kemudian ketika semua tahap produksi itu selesai, seluruh biaya dari setiap departemen itu dijumlahkan untuk mengetahui total harga pokok produk jadinya. Nah, kemudian tahap yang kelima yaitu jika produk dijual, biaya tersebut berubah menjadi harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, saat produk jadi berhasil dijual, biaya yang sebelumnya tercatat sebagai persediaan produk jadi akan berubah menjadi harga pokok penjualan yang nantinya akan digunakan dalam menghitung laba perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang rumus dan perhitungan umum dalam metode proses costing. Nah, dalam metode ini biasanya biaya produksi dikumpulkan per departemen atau per proses karena setiap tahapan produksi menghasilkan produk setengah jadi yang nantinya diteruskan ke proses berikutnya. Nah, ketika proses terakhir sudah selesai, maka total biaya dari seluruh proses akan menjadi harga pokok produk jadi, dan kalau produk tersebut dijual, biaya tersebut akan dipindahkan menjadi harga pokok penjualan. Nah, terdapat 3 cara utama dalam menghitung biaya per unit ekuivalen, yaitu pertama ada rumus umum yaitu biaya per unit ekuivalen sama dengan total biaya produksi dibagi total unit ekuivalen. Yang kedua ada metode rata-rata atau weighted average yang menghitung biaya per unit sama dengan biaya awal ditambah biaya per unit sekarang dibagi dengan unit selesai ditambah unit dalam proses ekuivalen. Nah, yang terakhir ada metode FIFO, first in first out, yaitu biaya per unit sama dengan biaya produksi sekarang dibagi unit ekuivalen periode sekarang. Jadi melalui ketiga metode ini, perusahaan bisa mengetahui biaya per unit produk secara akurat, terutama pada industri yang memproduksi secara terus-menerus. Berikutnya kita lihat contoh perhitungan sederhana dalam proses costing. Misalkan sebuah pabrik makanan memproduksi 10.000 botol jus. Dari data akumulasi biaya diketahui bahwa bahan baku sebesar 50 juta, tenaga kerja langsung sebesar 20 juta, dan overhead pabrik sebesar 30 juta. Nah, jadi total biaya produksinya adalah 100 juta. Untuk menghitung biaya per unit, kita tinggal membagi total biaya dengan jumlah unit yang dihasilkan. Maka biaya per botol sama dengan 100 juta dibagi 10.000 per unit. Nah, dapatnya adalah 10.000 per botol. Nah, artinya setiap botol jus memiliki harga produk produksi sebesar Rp10.000. Contoh ini menggambarkan bahwa proses costing biaya dihitung secara rata-rata untuk setiap unit produk karena semuanya bersifat seragam. Berikut adalah perbandingan antara job order costing dan proses costing. Dari tabel ini bisa kita lihat beberapa perbedaannya. Dari segi jenis produksi, job order costing digunakan untuk pesanan khusus atau kostum order, sedangkan proses costing digunakan untuk produksi massal dan berkelanjutan. Nah, dari sifat produk, job order menghasilkan produk yang berbeda-beda tiap pesanan, sedangkan proses costing menghasilkan produk yang homogen atau seragam. Kemudian untuk pusat biaya pada job order costing adalah per pesanan, sedangkan pada proses costing adalah per departemen atau per proses. Nah, untuk laporan biaya, job order menggunakan job cost set, sedangkan proses costing menggunakan production cost report. Dan untuk contoh industrinya, job order biasanya digunakan di percetakan, konstruksi, atau bengkel. Nah, sedangkan proses costing digunakan di industri tekstil, semen, makanan, dan kimia.
Nah, kemudian kesimpulan dari presentasi tersebut, job order costing digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan khusus, sedangkan proses costing digunakan untuk produksi massal dan terus-menerus. Keduanya bertujuan untuk menentukan harga pokok produksi, namun berbeda dalam cara mengumpulkan biayanya sesuai jenis kegiatan produksi. Sekian kesimpulannya. Sekian pemaparan materi mengenai job order costing dan proses costing dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.